Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sudahkah mendoakan orang tua kalian hari ini? Ingat cuy, pintu surga terdekat itu ada di orang tua kalian. Oke, langsung aja kali ini Mamang masih akan membahas alur cerita film dengan tema gegeberan. Film kali ini berjudul Inisial D, di mana dalam film ini berisikan cerita mulai dari balapan hingga semi pencabulan. Diperankan oleh artis-artis papan atas dari Bollywood seperti Jay Chou, Edison Chu, Shaun Yue, Anthony Wong Chow, En Suzuki, dan masih banyak yang lainnya. Oke, daripada semakin capruk, mending kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya ngab. Ngab intro. Film diawali dengan adegan sebuah mobil Toyota AE86 yang sedang kekebutan sambil kucat kecot di jalanan yang sepi. Lalu mobil itu berhenti di depan sebuah toko yang mana sepertinya adalah rumah sang pengendara mobil tadi yang bernama Takumi Fujiwara. Di dalam rumah tampak seorang pria parubaya yang sedang bermain saksofon dengan hidungnya. Pria itu adalah ayah dari Takumi yang bernama Bunta Fujiwara. Sang ayah tampaknya tengah mabuk berat sehingga memaksa anaknya untuk menggotong dan melemparnya ke dalam kamar. Namun tak disangka kepala sang ayah berdarah diakibatkan benturan saat Takumi berusaha memindahkan ayahnya tadi. Tiba-tiba sang ayah terbangun dan meminta digantikan sempak kepada anaknya. Saat terbangun esok harinya, sang ayah terjonghok mengetahui bahwa celana dalamnya telah berganti warna. Ia pun memanggil sang anak dan mengkonfirmasi perihal peristiwa goib tersebut. Sang anak hanya menjawab sekadarnya sambil bergegas pergi ke sekolah. Takumi ternyata tidak pergi ke sekolah, melainkan nongki murah di pinggir susukan bersama gengnya sambil menonton pertandingan baseball anak-anak. Itsuki Tachibana, salah satu dari mereka, tiba-tiba berpidato tentang dirinya yang bermimpi menjadi seorang dewa balap dari Gunung Akina. Itsuki adalah seorang anak orang kaya. Ia pun mengajak Takumi untuk bergabung menjadi timnya sebagai seorang tukang cuci mobil. Dan tiba-tiba sekelompok gadis dengan rok seksnya melintas di belakang mereka. Itsuki yang berjiwa mesum sejak lahir ini memiliki insting cabul yang independen. Tak butuh waktu lama, ia pun mengintip apa yang ada di balik rok tersebut. Namun ternyata Takumi menyukai salah seorang gadis tadi yang bernama Natsuki Mogi. Diinformasikan dari lambe Itsuki bahwa Takumi pernah berkelahi dengan salah seorang dari sekolahnya hanya karena Natsuki. Adegan berpindah di mana Natsuki sedang berada di sebuah mobil bersama seorang pria yang lalu si pria memberikan sejumlah uang kepada Natsuki. Menarik cuy. But this is too much. Just take it. You deserve it. Kembali kepada Itsuki yang tiba-tiba masuk ke dalam SPBU milik sang ayah dan berusaha merampok uang dari sang ayah yang bernama Yuichi Tachibana. Mereka lalu bertengkar karena sang anak meminta uang 1 juta dolar yen kepada ayahnya. Takumi sendiri adalah salah seorang pegawai di SPBU ini. Tiba-tiba datang seorang pria dengan mengendarai Nissan GT-R dan bertanya tentang dewa balap Gunung Akina. Pria yang bernama Takeshi Nagasato ini menantang dewa balap Gunung Akina yang ia dengar adalah pemilik dari SPBU tersebut untuk balapan dengannya. Lalu ia pun pergi dari sana dan menunggu sang dewa balap di Gunung Akina pada malam harinya. Dan dengan pedenya, Itsuki mengajak Takumi untuk pergi ke Gunung Akina malam itu. Di lokasi balapan, Takeshi bersama teman-teman pembalap lainnya sudah menunggu sang dewa balap di sana, sambil berbincang dengan pembalap lainnya yang bernama Ryosuke Tahashi. Tak berselang lama datanglah Itsuki dan Takumi yang dimana Itsuki berencana ikut dalam balapan kali ini. Dengan mengenakan kostum komplit, Itsuki pun akhirnya bersiap balapan dengan Takeshi. Balapan pun dimulai, terlihat Itsuki sudah mencuri start di awal. Itsuki yang seorang amatir ini mulai ugal-ugalan dengan mengendarai mobilnya. Hingga di suatu tikungan ia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak tiang pembatas jalan. Hey, look out! What?
Itsuki pun mengantarkan Takumi pulang ke rumahnya, sedangkan Takeshi dan Ryosuke berbincang di sebuah toko. Setelahnya, Takeshi yang sedang dalam perjalanan pulang dari sana dikejutkan dengan sebuah mobil Toyota AE86 dari arah belakangnya. Mobil tua ini ternyata milik Takumi yang sanggup mengimbangi Nissan GT-R milik Takeshi. Hingga pada suatu tikungan dengan mudahnya ia menyalip Takeshi dan pergi jauh meninggalkannya. Keesokan paginya Takeshi kembali ke SPBU milik Yuichi dan mengatakan bahwa dirinya semalam dikalahkan oleh sebuah mobil Toyota AE86. Ia menitipkan salam pada Yuichi bahwa dirinya akan menunggu kembali sang dewa balap pada Sabtu malam di Gunung Akina untuk kopdar. Alah, geli boy. Lalu Yuichi memberitahukan bahwa dewa balap tersebut adalah Bunta yang tak lain adalah ayah dari Takumi. Itsuki lalu pergi ke rumah Takumi untuk menemui ayahnya dan membujuknya agar mau balapan dengan Takeshi Sabtu malam nanti. Namun sang ayah sepertinya tak menghiraukan ajakan dari Itsuki dan melanjutkan pekerjaannya. Di lain scene terlihat Natsuki menjemput Takumi yang baru selesai bekerja. Takumi dan Natsuki ternyata sudah saling mengenal lama sejak mereka masih duduk di bangku SD. Mereka pun berkencan di taman sekitar Danau Saguling. Sambil berjalan santai, Natsuki meminta maaf pada Takumi perihal Takumi yang harus berurusan dengan kepala sekolah dikarenakan dirinya. Di sini kemesraan indah bagi Takumi terjadi begitu saja yang mengakibatkan Takumi menang banyak kali ini. I bought myself a really sexy bathing suit. I bought myself a swimsuit. And the one I chose had the least amount of material of them all. Oh shoot! Sesampainya di rumah, Takumi masih terngiang-ngiang kemesraan siang tadi dan ia sudah terlanjur berjanji akan menjemput Natsuki hari Minggu nanti untuk ngojai. Ia pun memberanikan diri meminjam mobil ayahnya untuk acara Minggu nanti, namun ternyata sang ayah juga berencana menggunakan mobil tersebut. Dan datanglah Yuichi yang mengajak Bunta pergi ke sebuah pub dan mereka pun minum-minum di sana sambil ditemani beberapa wanita yang seadanya, kecuali yang baju hitam jangan sampai lolos. Ini ternyata merupakan muslihat dari Yuichi untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengalahkan Takeshi tempo hari lalu di Gunung Akina. Akhirnya Bunta menceritakan bahwa selama 5 tahun terakhir ini Takumi lah yang mengantarkan Tahu menggunakan mobil tuanya semenjak Takumi berumur 13 tahun. Tahun demi tahun Takumi semakin cepat dan mahir dalam mengendarai mobil. Di satu waktu sang ayah menaruh segelas air di dalam mobil tersebut sebelum Takumi pergi mengantarkan Tahu dan tidak boleh ada setetes air pun yang tumpah dari gelas tersebut. Amazing banget nggak tuh? Keesokan paginya kembali Itsuki berusaha meminjam mobil sang ayah untuk balapan pada malam nanti. Yuichi yang khawatir akan keselamatan sang anak pun menelpon Bunta untuk memintanya agar menyuruh Takumi untuk ikut dalam balapan kali ini. Malam harinya sang ayah membuat perjanjian dengan Takumi di mana apabila ia berhasil memenangkan balapan melawan GT-R malam ini, ia boleh menggunakan mobil sang ayah pada hari Minggu nanti untuk bercekemewel dengan Natsuki. Dengan segut Takumi pun langsung ngacir mengambil kunci mobil dari cokro sang ayah. Dan di lokasi balapan sudah berkumpul para pembalap liar dan muncullah Takumi dengan mobil Toyota AE86-nya. Kembali balapan pun dimulai. Takumi dengan wajah cueknya mulai tancap gas meskipun di awal ia tertinggal dari Nissan GT-R milik Takeshi. Layaknya sang Valentino Rossi, keahlian Takumi adalah menyalip di tikungan tajam. Masih menempel di belakang Nissan GT-R, Takumi masih santai mengemudikan mobilnya. Hingga sampai di 5 tikungan tajam terakhir, trek Gunung Akina, dengan sigap Takumi menyalip Takeshi memanfaatkan sisi dalam lewati penutup solokan di sana. Is right on the GTR's ass. Unbelievable. He tried to overtake him, but the GTR blocked the lane.
Hari yang ditunggu Takumi akhirnya tiba. Ia dan Natsuki baru tiba di pantai dan Natsuki dengan agresif langsung menarik handuk yang digunakan Takumi menutup badannya. Takumi ternyata memiliki banyak luka bekas pukulan sang ayah. Ayahnya yang depresi karena ditinggal sang istri menjadi pemabuk dan sering memukul Takumi. Namun luka tersebut malah membuat Natsuki semakin bergairah dengan Takumi. Momen-momen bahagia Takumi pun dimulai. Kemesraan demi kemesraan terpotret di wajah Takumi saat bersama Natsuki. Dan di dalam mobil saat perjalanan pulang, akhirnya mereka ngarujak kuntu. Segut anjing. Hingga di suatu malam, Itsuki yang telah membeli Toyota AE86 meminta Takumi untuk mengajarinya cara mengemudikan mobil tersebut agar bisa seperti dirinya. Lalu muncullah sebuah mobil dari arah belakang yang menabrak mobil yang dikemudikan Itsuki. Pria yang bernama Seiji Iwaki ini ternyata pembalap lainnya yang ingin menantang Toyota AE86 toko tahu milik Takumi. Dan di pertengahan jalan tiba-tiba Seiji memarkirkan kendaraannya memalang yang mengakibatkan Itsuki dan Takumi hampir celaka. Emosi akan hal tersebut, Takumi bertukar posisi dengan Itsuki dan mulai mengejar Seiji yang mengendarai Lancer F4 itu. Takumi akhirnya mampu mengalahkan Seiji dan Seiji yang hilang kendali menabrak pembatas jalan di sana. Keesokan harinya, Takumi dikagetkan dengan Natsuki yang berada di rumahnya membantu sang ayah membuat tahu. Namun kelakuan cabul sang ayah yang mirip Itsuki ini membuat Takumi tidak betah saat Natsuki berada di rumahnya. Mereka pun pergi keluar untuk menghirup aroma udara segar. Sepulang dari sana, Takumi berpapasan dengan Ryosuke yang sedang menyeting mobilnya. Ia pun bertanya tentang cara menyetem mobil kepada Ryosuke dan menyetujui ajakan balapan oleh Ryosuke sebelumnya. Saat selesai bertemu dengan Ryosuke dan bergegas pulang, di tengah perjalanan Takumi bertemu dengan Seiji dan kali ini ia bersama pembalap lainnya yang bernama Kyoichi Sudo. Sudo berniat membalaskan dendam Seiji tempo hari yang kalah dari Takumi. Ia pun mengejar mobil Takumi dan berhasil menyalipnya. Takumi yang berusaha mengejarnya pun kewalahan hingga mobilnya mencapai batas kepunahan karena diporsir melebihi kemampuannya. Dan akhirnya Toyota AE86 milik Takumi pun berhenti dan mogok di jalan. Radiator mobil tua itu tidak sanggup menahan panasnya mesin yang diporsir secara berlebihan oleh Takumi. Lalu datanglah Ryosuke dan timnya bersamaan dengan Sudo dan Seiji yang sengaja berbalik arah untuk mengolok-olok Takumi. Say, this piece of shit is a tofu delivery car. It's not even a race car, little fella. Keesokan harinya, Ryosuke kembali menjumpai Takumi untuk menawarkan balas dendam di balapan selanjutnya dengan menggunakan mobil miliknya. Namun Takumi menolak. Ia hanya ingin balapan menggunakan Toyota AE86 milik sang ayah. Hari-hari pun berlalu, Takumi dikejutkan kembali dengan berita sang ayah yang mengatakan bahwa Natsuki akan berada di rumah sang ibunya selama 2 minggu ke depan. Galau mendengar hal tersebut, Takumi pun mulai banyak melamun dan uring-uringan gundah gulana. Di sisi lain, ternyata sang ayah, Bunta, sedang mempersiapkan mesin balap baru untuk mobil Toyota AE86 miliknya. Bunta lalu membawa mobil tersebut ke SPBU di mana Takumi sedang bekerja di sana. Malam
harinya Takumi mencoba mesin baru mobilnya tersebut di Gunung Akina ditemani Ryosuke dan Takeshi. Namun sepertinya Takumi masih belum bisa mengendalikan mesin baru dari mobil tersebut. Hingga di keesokan harinya sang ayah mengajarinya cara mengendalikan mesin buas tersebut. Di adegan lain, si mesum Itsuki sedang melobi salah satu pegawai SPBU ayahnya agar mau bercocok tanam dengan dirinya di sebuah hotel. Sesuai prediksi saya, si mesum ditolak dan mendapat hadiah tamparan dari si wanita. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah mobil Mercedes mewah yang keluar dari dalam hotel, di mana Itsuki tanpa sengaja melihat Natsuki berada di dalam mobil tersebut bersama seorang pria. Ia pun melaporkan hal ini kepada Takumi dan di luar dugaan, Takumi yang tidak mempercayainya memukul Itsuki tepat di wajah jeleknya. Hati Takumi pun hancur mendengar berita tersebut. Ia berusaha menelpon Natsuki namun tidak ada jawaban. Hingga hari yang ditunggu pun tiba. Sudo, Ryosuke, dan para pembalap lain sudah berada di lokasi balapan dan lalu datanglah Takumi dengan mobil bermesin barunya. Kali ini balapan melibatkan 3 orang, yakni Ryosuke, Sudo, dan Takumi. Di awal tampak Sudo memimpin, diikuti Ryosuke, lalu Takumi di paling belakang. Namun sebelum memasuki terowongan, Ryosuke tampaknya sengaja memperlambat laju mobilnya dan membiarkan Takumi menyusulnya. Dan tiba di suatu tikungan, Takumi berhasil mendahului Sudo diikuti oleh Ryosuke yang menyusulnya. Ternyata hal sebelumnya yang terjadi di dalam terowongan merupakan strategi Ryosuke agar bisa mengetahui cara Takumi dalam menyalip lawannya. Sudo berusaha kembali menyalip mereka berdua dengan sekuat tenaga, namun tidak semudah yang dibayangkan oleh Ferguson. Dan saat panitia memberitahukan bahwa ada sebuah mobil lain yang melintas di jalur balapan, Sudo yang berambisi mengalahkan Ryosuke dan Takumi malah tancap gas yang mengakibatkan mobilnya terjatuh ke dalam jurang. Get ready to slow down. Kyoichi's ignoring the warning and is trying to overtake. Mobilnya pun hancur, namun Sudo berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Kini tersisa Takumi dan Ryosuke di 5 tikungan terakhir. Ryosuke berhasil menyalip Takumi di beberapa tikungan akhir, lalu Takumi teringat nasihat dari sang ayah yang membuatnya kembali mampu menyalip Ryosuke di tikungan terakhir dengan gaya menyetirnya yang santai. Takumi kini resmi dinobatkan sebagai dewa balap Gunung Akina. Setelah acara balapan itu selesai, Ryosuke mengajak Takumi untuk bergabung dengan tim balap yang baru dibentuk olehnya. Jawaban dari Takumi hanya setengah matang dan belum memberikan kepastian kepada Ryosuke. Takumi lalu pergi untuk mengunjungi rumah sang kekasih Natsuki yang tanpa sengaja ia melihat Natsuki yang baru saja turun dari sebuah mobil Mercy mewah dan dikecup oleh seorang uncle-uncle. Hati yang hancur membuat Takumi berlari dari sana dan pergi meninggalkan Natsuki. Takumi! Sesampainya di rumah, Takumi menghubungi Ryosuke dan menjawab tawarannya sebelumnya untuk bergabung bersama tim balapnya. Dan tamat. Oke, sekian review alur cerita sang dewa balap AE86 dengan judul film Inisial D. Terima kasih yang sedalam-dalamnya buat kalian yang sudah mengunjungi channel ini dan sudah menonton review alur cerita film dari Mamang. Semoga jempol kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng di channel Mamang. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capruk Mania.